Kemudian yang kedua, agar event atau acara berjalan teratur sesuai dengan tujuannya. Jadi konsep itu memang kayak undang-undangnya, rule of the game-nya, aturan main yang mau kita terapkan di event kita gitu. Kemudian sifat dalam konsep acara. Nah, konsep acara itu sifatnya basic gitu. Hal-hal mendasar. Misalnya begini. Kita bikin acara pameran furniture di bulan Agustus misalnya. Jadi maka kemudian konsepnya adalah branding color-nya merah putih seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian tempatnya di mana itu juga kita branding dengan merah putih. Nah, simbol-simbol tentang 17 Agustus atau kemerdekaan itu juga bisa kita tampilkan. Misalnya beberapa dekorasi kita bikin patung Garuda Pancasila atau mungkin patung Soekarno atau apa gitu. Kemudian termasuk lagu-lagu yang akan kita putar di gedung pameran yang akan kita adakan itu misalnya lagu-lagu perjuangan, nah, misalnya begitu. Kemudian SPG atau Sales Promotion Girl yang menjaga stand harus pakai baju veteran, perang misalnya gitu, dengan ikat kepala merah putih misalnya itu sangat mungkin gitu. Nah, konsep acara itu dibikin memang untuk menggodok itu semua. Bagaimana sebuah event itu bisa menarik gitu. Itu yang biasa dilakukan. Nah, dari ini perjalanan dari sebuah event diadakan itu dari konsep yang dibuat oleh konseptor, kemudian masuk ke dalam planning. Nah, planningnya itu nanti wujudnya adalah proposal. Nah, proposal itu rangkuman merupakan konsep yang tertata, tertulis, kemudian dan di situ sudah aturan mainnya lebih baku gitu. Sebagai sebuah usulan proyek. Maka proposal proyek itu usulan proyek. Nah, ini berangkat dari setiap proposal mestinya berangkat dari sebuah konsep event. Ya, tanpa ada konsep berarti proposal ya mau bicara apa kan nggak ada bahannya kan begitu. Kemudian konsep event lebih mengacu pada sifat acara. Nah, jadi konsep event itu lebih ke aturan main, kemudian bentuknya seperti apa, skupnya seberapa luas gitu. Event yang kita adakan tuh sifatnya lokal, nasional atau internasional. Kemudian formal atau non formal, terbatas atau private atau mungkin untuk umum. Kemudian online dan offline. Nah, itu sifatnya konsep lebih bersifat semacam itu. Nah, termasuk penentuan menentukan lokasi misalnya. Nah, menentukan lokasi seperti halnya dalam industri ya, industri termasuk industri furniture, kita menentukan lokasi pabrik itu sama dengan kita menentukan lokasi event gitu. Lokasi pabrik itu harus ada kajian, ada risetnya gitu. Misalnya kita mau membuat pabrik furniture. Nah, pabrik furniture itu
mau ditaruh di mana, di lokasi mana, di dekat sawahkah, atau di pinggir kota, atau mungkin di tengah kota, atau di dekat fasilitas apa, itu menjadi kajian yang harus dibikin riset gitu. Karena apa? Terkait dengan pembiayaan. Pembiayaan nanti kalau di sini transportasinya bagaimana, kontainer bisa masuk atau tidak, kira-kira di sekitar situ ada kos-kosan atau tidak untuk kos karyawan misalnya gitu. Itu hal-hal yang memang harus dikaji oleh seorang pengusaha furniture. Nah, sama juga dengan di wilayah event. Event juga bikin kajian semacam itu. Jadi setelah konsep itu harus ada riset nantinya gitu. Sebelum masuk ke proposal itu di riset dulu. Jadi bikin acara misalnya membuat pameran furniture ini skupnya apa, internasional, lokal atau mungkin nasional, kemudian kira-kira pengunjung yang mau datang siapa, orang asing atau orang lokal, dan skupnya berapa luas, kemudian lokasi, venue tempat event itu eh, seandainya misalnya di mall atau mungkin di gedung pertemuan atau mungkin di hotel, nah itu harus ada kajian apa tertentu gitu, ada risetnya, termasuk di wilayah biayanya. Biayanya kira-kira misalnya di mall A ini biayanya per hari sekian juta misalnya. Kemudian di mall B sekian juta per hari. Otomatis berbeda karena beda beda lokasi. Nah, biasanya begitu. Kemudian di gedung pameran misalnya kayak kalau di Jogja itu di Jogja Export Expo misalnya gitu. Itu per hari berapa itu juga mempunyai plus minus gitu. Kalau mall parkirnya bagaimana, sulit atau tidak, truk bisa masuk atau tidak, bla 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 gitu harus dikaji secara baik. Nah, di wilayah konsep itu eh, sebelum masuk ke proposal memang harus dikaji secara mendalam gitu, hal-hal yang sifatnya detail, hal-hal yang sifatnya detail sehingga ketika sudah masuk proposal untuk bergerak untuk dilakukan step-step event itu harus sudah fix karena memang berdasarkan kajian gitu. Nah, semua manajemen. Jadi ini lebih mendasar lagi ya. Jadi yang namanya manajemen itu termasuk seni kalau menurut saya. Jadi seni mengelola. Jadi bagaimanapun bentuknya itu tidak ada aturan baku bahwa memanage atau mengelola sesuatu termasuk event itu harus seperti ini. Itu enggak ada. Tidak ada aturan baku seperti itu. Maka kemudian kita anggap sebagai seni mengelola. Misalnya saya ibaratkan bagaimana cara kita menuju Malioboro misalnya gitu. Kita bisa melalui jalan A, bisa jalan B, bisa jalan C, jalan D, dan lain sebagainya. Nah, itu caranya tergantung kita. Jadi termasuk bagaimana mengelola sebuah event, itu juga eh, terserah kita, bagaimana baiknya, kan begitu. Bagaimana baiknya itu, apapun yang menjadi keputusan menjadi harus berdasarkan sebuah riset. Gitu. Oh, kalau saya bikin acara, event di venue mall ini, itu keuntungannya ini, oh parkirnya luas misalnya. Kemudian dia di pusat kota, otomatis pengunjungnya banyak. Kemudian jangkauan pengunjungnya juga dari luar kota juga lebih banyak. Kemudian fasilitas listriknya juga oke, nggak pernah padam, airnya juga bagus, bla 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 gitu. Itu, sampai sedetail itu. Termasuk mungkin fasilitas-fasilitas
meetingnya, fasilitas apa untuk panggung, untuk sound system tersedia, bla 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 semacam itu menjadi bahan riset ketika kita mau bikin event. Nah, itu sebelum masuk ke sebuah proposal apa event itu harus dikaji secara detail dalam sebuah riset. Nah, kerangka sebuah event itu tidak terlepas dari prinsip manajemen. Jadi planning, organizing, activating, dan controlling gitu. Jadi kalau kita membahas konsep, kemudian ada riset, kemudian masuk ke proposal event itu masuk dalam wilayah prinsip manajemen di wilayah planning. Nah, kemudian nanti pertemuan besoknya lagi mungkin kita akan step by step mulai dari planning, organizing detailnya seperti apa, activating-nya seperti apa, controlling-nya seperti apa. Nah, itulah posisi konsep sebuah event organizer eh, apa dalam skup manajemen event gitu. Sampai di sini mungkin teman-teman ada yang apa mau bertanya, silakan. Silakan kalau mau ada yang bertanya. Izin masuk Pak Ung. Ya, siapa ini? Farhan Pak. Oke, silakan. Kalau sejauh ini, sejauh pengalaman Pak Ung gitu dalam Hmm, menyelenggarakan suatu event, event. eh, apa sih yang menjadi hambatan tersulit gitu Pak? Mungkin di waktu proses konsep atau pas hari H gitu Pak, yang menjadi hambatan tersulit gitu. Gini, kalau event itu kalau dia melakukan idenya sendiri atau kegiatan apa bukan order dari company atau bukan order dari luar, kalau kita membuat event sendiri itu biasanya di wilayah finansial gitu karena seringkali kita bikin ide itu besar gitu, ide itu muluk-muluk gitu kan, tapi dari ide itu biasanya muncul nanti akan muncul di biaya. Oh, kalau saya bikin event dengan panggung panjangnya 40 meter itu otomatis biayanya besar. Nah, maka kemudian harus bagaimana? Nah, itu biasanya kita mau bikin plan A, plan B. Nah, di kebanyakan event itu apa namanya? Kasus-kasus yang muncul itu diantaranya itu salah satunya ya tentang finansial, jadi kebutuhan modal. Kemudian koordinasi itu biasa itu apa? Cuman makanya butuh komunikasi yang baik itu koordinasi harus ditekankan. Jadi kalau apa hambatan-hambatan yang sifatnya apa saya anggap nggak terlalu besar itu ya misalnya kita mau bikin konser musik kita hambatannya kadang-kadang kita sulit menghubungi artis, kemudian koordinasi harus ribet, harus ada nyusun rider, harus permintaannya macam-macam gitu. Misalnya ada juga saya dulu pernah ngundang artis gitu, itu mintanya macam-macam. Jadi di ridernya itu ada semacam sales kontraknya itu minta nanti disediakan apa Indomie rasa opo, rasa ini, rasa itu, terus makanan apa biskuit apa bla 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 itu masuk dalam apa sales kontrak itu kadang-kadang jadi ribet itu. Itu ya sebetulnya secara teknis nggak bisa kita atasi, cuman kadang-kadang menjadi menambah pekerjaan kita gitu. Nah, terutama di finansial memang. Nah, kemudian kecuali misalnya event itu order dari perusahaan di luar kita.
atau dari personal, itu bisa jadi. Misalnya gini, seorang pengusaha besar mau ulang tahun, kemudian pasrah kegiatannya atau acara ulang tahunnya ke event organizer, ke kita misalnya itu itu enggak ada beban gitu, enggak ada beban. Artinya dari sisi finansial nggak perlu kita tinggal minta aja. Kita tinggal mengajukan konsep, kemudian beserta pembiayaannya seberapa akan dia penuhi. Tapi ketika ide itu dari kita mau bikin acara apa sendiri gitu, konser musik mendatangkan ini gitu. Nah, otomatis eh, ada hambatan-hambatan di wilayah finansial ketika dana kita tidak sampai segitu. Meskipun kita mempunyai harapan atau mempunyai kemungkinan bisa menggandeng sponsor gitu. Nah, kecuali kalau kita sudah kenal baik dengan sponsor rokok misalnya gitu, perusahaan-perusahaan besar gitu, dan kita sudah terbiasa menjadi langganan sponsor itu, ya biasanya lebih mudah. Cuman kan posisi finansial 50-50, ada sebagian yang kita pegang sebagai modal kita, ada harapan mendapatkan sponsor kan begitu. Cuman kan dealingnya itu nanti kan masih 50-50 gitu. Jadi biasanya di wilayah itu sih. Gitu. Monggo yang lain mungkin, atau ada pertanyaan lagi? Selamat pagi Pak Kung. Ya, siapa Saya ini? Rahma Indah Kintia. Izin bertanya Pak, Ya, kalau dari event sendiri itu biasanya dari event organizer-nya itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuk event itu Pak? Sepertinya kan banyak sekali pertimbangan sebelum event itu dapat dilaksanakan ya. iya. Kalau dari request, semuanya dari request perusahaan atau dari request orang pribadi, mungkin yang skalanya internasional itu biasanya perlu waktu berapa lama untuk mengaktualisasi event tersebut? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi bergantung kalau menurut saya. Jadi begini, yang saya alami, kalau event itu besar, sifatnya internasional gitu. Misalnya kita bikin dulu zamannya Ivina, International Furniture and Craft Fair di Jakarta misalnya, kemudian Jivina, Jogja International Furniture and Craft Fair misalnya, itu lebih baik 1 tahun sebelumnya. Lebih baik, ini idealnya begitu. Tapi pelaksanaannya biasanya lebih, kan biasanya mendekati hari H itu semakin intensif kan begitu. Nah, kalau dalam tahap penggodokan, kemudian konsepnya seperti apa, bla 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 gitu, itu kalau event itu baru diadakan baru gitu, maksudnya baru 1-2 kali, itu biasanya event internasional akan membutuhkan waktu 1 tahun gitu. Jadi 1 tahun itu pembikinan konsep katakanlah 1-2 bulan, mungkin sampai 3 bulan gitu, termasuk risetnya, karena butuh eh, riset event itu mau diadakan di kota mana, kemudian kira-kira buyer yang di target itu bisa datang ke situ tidak, gitu. Fasilitas bandaranya ada tidak, fasilitas hotelnya ada atau tidak, kalau ada seberapa, muat atau kapasitasnya seberapa, kemudian banyak hal yang dikaji gitu. Jadi termasuk venue-nya itu fasilitasnya cukup atau tidak, karena ini event internasional gitu. Jadi kemudian termasuk luasnya seberapa, terus nanti apa produk yang mau dijual
dipamerkan itu produk yang seperti apa. Nah, biasanya terkait dengan apa temanya, misalnya tentang pelestarian lingkungan, misalnya bla bla bla, itu biasanya produk agak disesuaikan gitu. Nah, meskipun pada prakteknya macam-macam, ada yang ukiran, ada yang model minimalis, ada yang macam-macam gitu, ada yang berbahan recycle dan lain sebagainya gitu. Kemudian banyak hal. Kemudian kalau event internasional biasanya kita membutuhkan dukungan dari kementerian, dari pemerintah. Nah, kementerian itu kementerian siapa? Perdagangan biasanya, perindustrian, kemudian koperasi mungkin dan UKM bla 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 gitu. Dukungannya seperti apa? Biasanya kementerian mendukung dalam bentuk stand. Jadi dari kementerian membeli stand sekian luas, kemudian ada perusahaan-perusahaan yang digratiskan masuk situ, dibayari oleh kementerian begitu. Nah, itu juga mendukung di event kita. Nah, itu untuk lobby ke government, ke pemerintahan itu juga membutuhkan waktu. Janjian aja kadang-kadang susah gitu untuk ketemu, untuk audiensi, kemudian untuk kita harus konferensi pers kepada media cetak, media elektronik, bahkan bikin rilis di internet, di website dan lain sebagainya, itu butuh waktu yang panjang gitu. Nah, tapi persiapan sebuah event yang sudah mungkin 3 kali lebih lah gitu ya, 3 kali lebih seperti Jivina gitu, itu mulai digagas ya paling 6 bulan sebelumnya itu baru mulai di konsep eventnya seperti apa, penentuan tanggalnya. Kalau tempat sudah terbiasa di situ gitu. Kalau berubah tempat otomatis akan sangat sulit karena buyer ngertinya lokasinya di Jogja Export Expo misalnya gitu. Nah, tinggal kegiatan-kegiatan yang lain yang mengisinya. Nah, itu yang karena sudah beberapa kali dilakukan, otomatis semakin sering sudah dilakukan, otomatis persiapannya agak mepet pun nggak masalah gitu. Karena termasuk bagaimana kalau kita menghubungi di pemerintahan, di kementerian, karena sudah terjalin komunikasi, tinggal kontak, kemudian audiensi, bla bla bla, kemudian konferensi pers itu lebih cepat gitu dibanding awal-awal kita melakukan kegiatan tersebut gitu.